Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah teman-teman yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita diberi kesehatan sehingga masih bisa mengikuti pelajaran-pelajaran walaupun secara online. Nah, untuk pelajaran kali ini insya Allah kita akan membahas tentang keutamaan Ramadan, begitu ya, karena kita sedang berada di bulan Ramadan, maka akan sangat baik sekaligus menjadi motivasi bagi kita beribadah di bulan ini kalau kita tahu apa yang menjadi kekhususan di bulan Ramadan itu sendiri. Banyak keutamaan bulan Ramadan yang mana bisa kita jadikan motivasi untuk menambah ibadah. Salah satunya diantaranya bahwa Ramadan adalah bulan yang mana diturunkan Al-Quran oleh Allah di dalamnya. Kita tahu bahwa suatu tempat itu menjadi spesial, suatu tanggal waktu jadi spesial kalau di dalamnya ada hal-hal yang spesial yang juga terjadi. Begitu juga Ramadan. Ramadan menjadi sangat spesial, menjadi sangat utama karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran di bulan Ramadan, yang mana Al-Quran itu adalah petunjuk bagi seluruh sekalian alam. Dalam surat Al-Baqarah Allah mengatakan syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran, bulan Ramadan yang diturunkan di dalamnya Al-Quran. Ditambah lagi dalam surat Al-Qadar ayat 1. Ini yang kalau kita sering sebut dengan surat Inna Anzalna. Allah menyebut inna anzalnahu fi lailatul qadri. Kami turunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Nah, jadi kata ulama, ayat ini menunjukkan bahwa Al-Quran diturunkan seluruhnya dari mulai ayat 1 sampai akhir itu sekaligus di malam Lailatul Qadar dari Allah turun ke langit dunia. Lalu kemudian dari langit dunia diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad berangsur-angsur, yang itu pertama kali surat Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi itu keutamaan bulan Ramadan, bahwa sesuatu itu menjadi spesial, sesuatu itu menjadi utama kalau ada hal yang juga spesial terjadi di dalamnya. Kan begitu. Tanggal sekian, bulan sekian menjadi hari spesial karena di dalamnya di hari itu mungkin kita mendapat hadiah yang sangat bermanfaat dan berharga dari orang yang spesial. Maka tanggal itu, hari itu kita selalu ingat dalam kehidupan kita. Begitu juga bulan Ramadan. Nah, kemudian bulan Ramadan juga keutamaannya adalah Allah menjadikan Lailatul Qadar itu di antara malam-malam Ramadan. Itu juga menjadi keutamaan yang sangat khusus, bahwa keutamaan Lailatul Qadar itu kan keutamaan orang yang beribadah selama lebih dari 1000 tahun. Artinya orang kalau ibadah pas bertepatan di malam Lailatul Qadar berarti dia mendapatkan keutamaan beribadah seperti 1000 bulan. 1000 bulan kalau kita konversi jadi tahun tuh kira-kira 83 tahun sekian bulan. Nah, untuk bisa sampai hidup 83 tahun kita nggak bisa jamin. Dokter paling pinter di atas muka bumi pun tidak ada yang bisa menjamin kalau kita bakal hidup sampai 83 tahun sekian. Tapi Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya dan juga keutamaan Ramadan ini, Allah turunkan Lailatul Qadar itu di malam-malam Ramadan untuk kita ambil sebagai peluang agar kita mendapat pahala sebagaimana layaknya orang yang beribadah sepanjang 83 tahun. Itu berarti Ramadan itu sangat spesial. Nah, lagi juga bahwa keutamaan Ramadan adalah Ramadan bulan yang dimana tentu bulan yang disyariatkan di dalamnya puasa, begitu ya. Dan puasa adalah ibadah yang sangat spesial. Bahkan saking spesialnya ibadah, Allah melalui Nabi Muhammad SAW menyiapkan satu pintu khusus untuk dimasuki oleh orang-orang yang berpuasa nanti di surga. Namanya pintu Ar-Rayyan. Bab Ar-Rayyan adalah pintu di mana Allah siapkan pintu itu khusus hanya untuk orang yang berpuasa. Jadi nanti di surga
Saya sih belum pernah ke surga karena emang belum kiamat. Cuman kata ulama, kata guru-guru dalam kitab-kitabnya, nanti di surga Allah menyiapkan pintu masuk. Dari banyaknya pintu masuk tersebut, ada yang namanya pintu Ar-Royan. Jadi setiap pintu punya namanya masing-masing. Ada pintu duha, ada pintu Ar-Royan, pintu duha orang yang puasa, pintu orang sholat duha, pintu Ar-Royan itu buat orang yang orang yang puasa. Jadi kalau kita mengerjakan banyak ibadah wabil khusus di bulan Ramadan, itu semua pintu terbuka untuk kita begitu. Maka nanti nggak usah bingung, tinggal pilih salah satu aja. Jadi itu pintu Ar-Royan adalah pintu yang khusus untuk orang berpuasa. Nah, puasanya itu terjadi di bulan Ramadan. Berarti bulan Ramadan itu adalah bulan yang sangat agung, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, juga yang menjadi kemuliaan tadi kita sebut, pertama malam bulan diturunkan Al-Qur'an. Kedua, bulan di mana adanya malam Lailatul Qadar. Kemudian yang ketiga, bulan di mana diwajibkan berpuasa, kewajiban puasa. Yang keempat, yang juga menjadi kemuliaan bulan Ramadan dan ini tidak dimiliki oleh bulan-bulan lain adalah bahwa bulan Ramadan satu-satunya bulan yang dimana disyariatkan sholat tarawih, dan itu nggak ada di bulan lain gitu. Orang kalau saking semangatnya dia mau sholat tarawih kan nggak boleh sholat tarawihnya pas bulan Maulid, pas bulan Rajab, walaupun bulan Rajab mulia, tapi nggak ada tuh sholat tarawih bulan Rajab. Sholat tarawih hanya di bulan Ramadan saja. Itu kan berarti mulia. Bahwa satu ibadah hanya khusus bisa dikerjakan di satu waktu, berarti waktu itu sangat mulia. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa Ramadan adalah satu-satunya bulan di mana sholat tarawih itu disyariatkan. Jumlah rokaatnya banyak, bacaan yang dibaca pun banyak, biasanya dilakukan dalam jemaah yang banyak. Itu berarti pahala yang dihasilkan banyak, dan itu hanya terjadi di bulan Ramadan saja. Nah, itu yang keempat. Kemudian yang kelima, keutamaan bulan Ramadan yang itu menjadi pembeda di antara bulan-bulan yang lain, bahwa di bulan Ramadan ini adalah ada keutamaan, yaitu pintu surga dibuka selebar-lebarnya, dan pintu neraka ditutup serapat-rapatnya. Ini keutamaannya. Jadi kita ulang lagi. Pertama, Ramadan tempat bulan diturunkan Al-Quran. Kedua, ada malam Lailatul Qadar. Ketiga, bulan Ramadan bulan disyariatkannya puasa. Keempat, khusus bulan Ramadan sholat tarawih dilaksanakan. Yang kelima, ternyata bulan Ramadan ini adalah bulan yang mana pintu surga terbuka, pintu neraka tertutup, wasufidatis syayatin, dan setan-setan dibelenggu. Jadi kata Nabi Muhammad ini dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah. Kalau datang bulan Ramadan, futihat abwabul jannah, dibuka itu pintu surga seluas-luasnya. Apa maksudnya pintu surga itu dibuka seluas-luasnya? Bahwa ketika bulan Ramadan ini, peluang untuk melakukan kebaikan, peluang untuk melakukan ibadah sangat terbuka dari sejak kita buka mata sampai tutup mata lagi. Jadi peluangnya banyak untuk berbuat kebaikan. Pertama, kita buka mata, kita makan sahur. Makan sahur itu kebaikan. Orang yang makan sahur itu berarti dia sudah melaksanakan sunnah puasa, dapat pahala. Begitu. Itu sudah satu kebaikan. Kemudian setelah sahur kita melakukan sholat subuh. Apalagi sholat subuhnya berjamaah. Kan begitu. Itu juga peluang atau juga sesuatu yang mendatangkan ibadah, mendatangkan pahala. Setelah sholat subuh, kemudian ada tadarus Al-Quran. Itu juga jadi pahala. Lalu tadarus Al-Quran, setelahnya kita bersih-bersih, mandi, kemudian sekolah. Kalau sekarang sekolahnya online, buka HP, ketemu guru di virtual. Itu kan juga beribadah juga, melakukan pekerjaan belajar mengajar. Jadi itu yang dimaksud pintu
pintu surga terbuka selebar-lebarnya gitu. Jadi jangan mikir di akhirat pintu surga lagi terbuka, nggak, belum. Ntar kalau kita ke akhirat dah datang baru kelihatan pintu surga terbuka. Kalau sekarang maksudnya dibuka pintu surga, pintu amal kebaikan banyak. Nanti waktu maghrib datang bukan cuma buat buka puasa, tapi ngasih orang buka puasa pun itu dapat pahala. Jadi ibadahnya banyak nih di bulan Ramadan. Ghuliqat abwabun nar, dan pintu neraka ditutup, artinya pintu-pintu kemaksiatan, pintu keburukan, pintu kejahatan itu dirapat sehingga orang tidak ada celah untuk bisa melakukan keburukan sedikit pun. Mestinya begitu. Jadi ketika bulan Ramadan sudah nggak ada celah karena habis semua waktu untuk beribadah. Dia makan sahur, dia tadarus, kemudian malam dia tarawih, setelah tarawih dia istirahat, dia makan sahur, nanti sore dia berbuka, hari-harinya diisi dengan tadarus Al-Quran. Maka sangat merugi kalau kemudian teman-teman di bulan Ramadan masih tetap melakukan kemaksiatan. Wasufidati syayatin, dan setan itu dibelenggu. Maksudnya setan dibelenggu bahwa setan tidak lagi punya ruang untuk menggoda manusia bermaksiat. Karena sekeliling kita orang-orang sedang berpuasa, orang-orang sedang melakukan ibadah, orang-orang sedang tadarus Al-Quran, sehingga kemungkinan kecil terjadinya ada yang bermaksiat. Kalau memang masih ada yang bermaksiat, itu memang sudah berpengalaman sekian bulan. Jadi 11 bulan sebelum Ramadan sudah punya pengalaman, akhirnya ketika Ramadan setan nggak ada pun dia tetap masih bisa melakukan kemaksiatan. Nah, orang-orang kayak gini mesti dihindari. Orang-orang yang masih bermaksiat di bulan Ramadan itu harus dihindari, karena itu bisa menghapus pahala puasa-puasa kita. Nah, kemudian juga itu keutamaan yang nomor 5. Keutamaan nomor 6 yang juga menjadi keutamaan bulan Ramadan, bahwa di bulan Ramadan ini dosa diampuni. Dosa kita diampuni, cuman syaratnya ibadah. Kalau ibadah di bulan Ramadan dan ibadahnya ikhlas, itu adalah penghapus dosa kita. Karena dalam hadis Nabi Muhammad SAW riwayat Imam Al-Bukhari, Nabi Muhammad menegaskan bahwa man shoma ramadhana imanan wahtisaban, siapa yang puasa, kalau puasa ini berarti siang hari, artinya sepanjang siang, imanan wahtisaban, orang berpuasa dengan iman dan ihtisaban dan ikhlas kepada Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, Allah ampuni dosa yang lalu. Dan ternyata yang diampuni bukan cuma siang doang, malam pun dosa kita diampuni. Kata hadis Nabi Muhammad riwayat Imam Al-Bukhari juga, man qama ramadhana, siapa yang mendirikan sholat di malam Ramadan, sholat tarawih, imanan wahtisaban, secara iman, wahtisaban dan ikhlas, hanya berharap kepada Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, Allah ampuni dosa yang lalu. Jadi hari-hari Ramadan itu siang diampuni dosa karena sebab berpuasa, malam pun diampuni dosa karena sebab sholat tarawih. Maka rugi kalau siang puasa malam nggak tarawih, lebih rugi lagi malam tarawih siang nggak puasa, itu lebih kebalik lagi. Jadi siang harus puasa, malam usahain supaya bisa sholat tarawih. Karena sekarang sholat tarawihnya di rumah, ajak adik, kakak, orang tua kita, ataupun jangan pernah meninggalkan sholat tarawih yang dilakukan oleh orang tua kita di rumah. Jadi tetap harus sholat tarawih. Itu yang keenam, bahwa puasa bulan Ramadan itu menjadi bulan di mana sangat padat, full dengan banyaknya pahala dan juga pengampunan dosa. Syaratnya siang berpuasa, malam beribadah sholat tarawih. Nah, kemudian yang ketujuh, bahwa keutamaan Ramadan itu adalah Ramadan ternyata bukan cuma bulan puasa, tapi Ramadan itu bulan prestasi, bulan kejayaan. Kenapa dikatakan demikian? Ternyata banyak kejayaan-kejayaan kaum muslimin itu diraihnya ketika bulan Ramadan. Jadi kalau ada orang nganggap bulan puasa itu bulan buat orang tidur doang, salah. Karena puasa isinya bukan cuma tidur.
Kalau dianggap bahwa bulan Ramadan itu bulan orang malas-malesan, itu juga salah. Karena ternyata banyak peperangan yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabat untuk menegakkan Islam itu terjadi di bulan Ramadan, termasuk peristiwa Fathu Makkah. Peristiwa Fathu Makkah itu adalah peristiwa di mana Nabi Muhammad mengambil alih kota Makkah setelah beliau 10 tahun atau setelah sekian tahun meninggalkan kota Makkah. Jadi Nabi Muhammad dari kota Makkah beliau hijrah ke Madinah. Sekian tahun di Madinah dirasa cukup, beliau kembali lagi ke Makkah untuk mengambil alih kota Makkah. Jadilah kota Makkah itu 2 kota suci setelah Madinah, setelah peristiwa Fathu Makkah. Itu terjadi di bulan Ramadan. Dan peristiwa Fathu Makkah itu bukan peristiwa yang cuman jalan-jalan, tapi ada usaha, ada ada usaha yang dilakukan oleh Nabi, tidak berleha-leha. Maka itu kita katakan bulan Ramadan itu bulan yang di dalamnya mesti ada kejayaan dan prestasi, bukan hanya males-malesan. Termasuk kemerdekaan negara kita Indonesia itu diproklamirkan oleh Presiden Soekarno itu tanggal 9 Ramadan. Itu berarti kemerdekaan kita diraih di bulan puasa. Berarti ketika itu para prajurit termasuk Soekarno Hatta yang jam 7 pagi atau jam 10 itu sudah memproklamasikan, berarti setelah sahur nggak tidur lagi tuh. Karena kalau tidur lagi nggak jadi proklamasinya begitu. Maka teman-teman yang dirahmati Allah juga begitu. Habis sholat subuh jangan tidur lagi begitu. Mestinya melakukan hal-hal yang bisa menambah pahala di bulan Ramadan, karena bulan Ramadan ini memang bulan yang disediakan oleh Allah untuk kita untuk terus-terusan meraih pahala yang itu menjadi bekal kita di akhirat nanti, bisa masuk pintu khusus namanya pintu Ar-Rayyan. Itu keutamaan Ramadan. Ada tadi kita sebutkan setidaknya ada 7 bulan Ramadan itu bulan diturunkan Al-Quran. Bulan Ramadan bulan adanya malam Lailatul Qadar. Bulan Ramadan bulan disyariatkannya puasa. Bulan Ramadan bulan disyariatkannya sholat tarawih. Bulan Ramadan pintu surga terbuka, pintu neraka tertutup. Bulan Ramadan bulan diampuninya dosa kita. Dan juga bulan Ramadan adalah bulan yang mana Allah memberikan banyak kejayaan bagi orang-orang muslim. Maka itu dari 7 kemuliaan ini mudah-mudahan bisa jadi motivasi, bisa jadi penggerak agar kita terus beribadah di bulan Ramadan menjadi lebih semangat. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan keutamaan bulan Ramadan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.